Kebahagiaan dari rasa syukur sehari-hari. Kalau dipikir-pikir, hidup kita tuh sering terasa berat bukan karena kurangnya sesuatu, tapi karena kita jarang berhenti sebentar untuk bersyukur atas apa yang sudah ada. Kadang kita terlalu fokus ke hal-hal yang belum tercapai, entah itu uang, karir, atau pengakuan orang lain. Sampai lupa bahwa ada banyak hal kecil yang sebenarnya bisa bikin hati hangat tenang. Disinilah peran rasa syukur jadi kunci. Syukur bukan cuma soal ucapan alhamdulillah atau terima kasih, tapi sebuah sikap batin yang bisa bikin hidup lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih sehat. Kenapa syukur bisa bikin bahagia? Karena rasa syukur itu kayak vitamin batin. Menurut penelitian dari Amos et al. Tahun 2003, orang yang rutin menuliskan hal-hal yang mereka syukuri setiap hari cenderung lebih bahagia, lebih optimis, dan bahkan lebih sehat secara fisik dibanding yang tidak melakukannya. Mereka tidur lebih nyenyak, punya energi lebih, dan lebih jarang merasa stres. Ada juga studi dari Wood tahun 2010 yang menunjukkan bahwa orang yang bersyukur lebih mudah punya hubungan sosial yang sehat. Kenapa? Karena orang yang bersyukur biasanya lebih ramah, lebih gampang memaafkan, dan gak gampang iri sama pencapaian orang lain. Jadi, kebahagiaan yang datang dari rasa syukur itu bukan cuma tentang diri kita sendiri, tapi juga soal bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Syukur itu membumi, bukan sekadar kata. Banyak orang salah paham, mengira syukur itu cuma soal kata-kata manis atau doa-doa panjang, padahal syukur bisa sederhana banget. Misalnya, bangun pagi lalu sadar masih bisa menghirup udara segar, bisa minum segelas air dingin pas lagi haus, punya sahabat yang selalu ada pas kita curhat, atau bahkan hal kecil kayak gak kena macet parah pas berangkat kerja. Hal-hal kecil ini, kalau dilihat dengan hati yang bersyukur, bisa bikin kita merasa lebih cukup. Dan perasaan cukup ini yang jadi dasar kebahagiaan. Fakta ilmiahnya, rasa syukur mengubah otak. Yang menarik, syukur ternyata bisa mengubah cara kerja otak kita. Menurut penelitian di Frontiers in Psychology tahun 2015, praktik bersyukur bisa mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan dopamin dan serotonin, dua hormon yang bikin kita merasa bahagia dan tenang. Jadi, bersyukur itu semacam latihan alami untuk otak agar lebih fokus ke hal positif daripada terus-terusan mikirin kekurangan. Bayangin kayak gini, otak kita punya kecenderungan alami yang disebut negativity bias, alias lebih mudah mengingat hal-hal buruk dibanding hal-hal baik. Nah, rasa syukur itu kayak rem yang menyeimbangkan bias negatif tersebut. Dengan melatih syukur, kita bisa lebih gampang ingat hal-hal menyenangkan. Bukan hanya yang bikin sakit hati. Syukur dan kesehatan fisik, nggak cuma mental. Tubuh kita juga dapat bonus dari rasa syukur. Sebuah studi oleh Mills tahun 2015 menemukan bahwa pasien dengan penyakit jantung yang rutin menuliskan hal-hal yang mereka syukuri selama 10 minggu sehingga mengalami penurunan kadar peradangan dan fungsi jantung mereka lebih baik dibanding kelompok lain. Artinya, syukur bukan cuma bikin hati adem, tapi juga bisa memperkuat tubuh. Bahkan penelitian dari Hill tahun 2013 menunjukkan bahwa orang yang punya kebiasaan bersyukur lebih rajin olahraga, lebih disiplin jaga kesehatan, dan jarang menunda-nunda hal penting. Jadi syukur itu semacam bahan bakar buat gaya hidup sehat. Syukur dalam kehidupan sehari-hari. Syukur itu bukan teori doang, tapi bisa banget kita praktikkan dalam keseharian. Beberapa cara simpel yang bisa dilakukan antara lain, jurnal syukur. Sebelum tidur, coba tulis 3 hal yang bikin kamu bersyukur hari itu, nggak perlu muluk-muluk. Bisa sesederhana makan siang enak atau ketemu teman lama. Ucapkan terima kasih. Biasakan bilang terima kasih. Bukan cuma basa-basi, ucapkan dengan tulus, entah ke pasangan, teman, atau bahkan tukang parkir yang bantuin kamu. Mindful moment, coba berhenti sebentar di tengah aktivitas, tarik napas, dan rasakan hal-hal kecil di sekitarmu, misalnya suara burung di pagi hari, atau aroma kopi yang baru diseduh. Balas dengan kebaikan. Kalau kamu merasa bersyukur atas sesuatu, coba balas dengan melakukan kebaikan kecil. Ini bisa memperkuat rasa syukur, sekaligus bikin hubungan sosial lebih hangat. Ketika bersyukur jadi tantangan, jujur aja, gak selalu gampang buat bersyukur. Apalagi, kalau lagi dihantam masalah. Kadang kita mikir, aku harus syukur dari mana, kalau hidup lagi hancur-hancurnya. Itu wajar, tapi justru di saat-saat sulit, syukur bisa jadi jangkar yang bikin kita tetap bertahan. Penelitian dari Algu tahun 2012 menunjukkan bahwa rasa syukur bisa jadi alat buat menghadapi masa sulit. Orang yang terbiasa bersyukur
biasanya lebih cepat bangkit setelah kegagalan, karena mereka nggak cuma fokus pada apa yang hilang, tapi juga apa yang masih ada. Syukur bukan toxic positivity. Nah, ada hal penting juga yang perlu digarisbawahi, syukur itu beda dengan memaksa diri buat selalu positif. Kalau lagi sedih atau marah, wajar banget. Bersyukur bukan berarti menolak emosi negatif, tapi lebih ke memberi ruang buat melihat sisi baik dari keadaan, sekecil apapun itu. Jadi syukur adalah keseimbangan, bukan penyangkalan. Kebahagiaan dari rasa syukur sehari-hari itu nyata dan terbukti secara ilmiah. Dari meningkatkan kualitas tidur, memperkuat hubungan sosial, sampai menyehatkan jantung, syukur bisa jadi obat alami yang murah meriah. Kuncinya ada di kebiasaan kecil. Melatih diri untuk lebih sadar pada hal-hal yang sudah kita punya, bukan terus-menerus mengejar yang belum ada. Dengan bersyukur, kita belajar melihat hidup dengan kacamata yang lebih jernih. Hidup mungkin gak sempurna, tapi selalu ada hal-hal kecil yang pantas dirayakan, dan disitulah kebahagiaan tumbuh, diam-diam, sederhana, tapi dalam. Kebahagiaan tumbuh dari rasa cukup, dan rasa cukup lahir dari syukur. Syukur sederhana, bahagia luar biasa.